Sebelum masuk pembahasan, saya akan memberitahu nama-nama kelompok dari kelompok 3 yang menyusun PPT kali ini, yaitu yang pertama Mega Simanjorang, yang kedua Bramajaya Pranginangin, itu saya sendiri, yang ketiga HG Suranta Pranginangin, yang keempat Okniam Sadar Herianto Sitohang. Baiklah, pada pembahasan pertama, saya akan menjelaskan mengenai tautologi. Tautologi merupakan suatu pernyataan majemuk dengan hasil akhir dari suatu pernyataan dalam tabel kebenarannya selalu bernilai benar. Atau dalam hal lain, tautologi memiliki satu bilangan binar, yaitu binar 1. Contoh dari tautologi adalah P implikasi Q dan R implikasi Q, lalu diimplikasikan P atau R implikasi Q. Pertama-tama kita buat variabelnya. Di sini terdapat 3 variabel, yaitu P, Q, dan R. Langkah pertama itu kita kerjakan di dalam kurung, yaitu P implikasi Q, R implikasi Q, dan P atau R. P implikasi Q terdapat hasilnya yaitu 11110011 dan R implikasi Q terdapat hasilnya 10111111 dan hasil dari P atau R yaitu 01011111. Lalu kita kerjakan dari kiri ke kanan, yaitu P implikasi Q dan R implikasi Q, hasilnya yaitu 10110011. Lalu kita kerjakan yang di ruas kanan, P atau R implikasi Q, hasilnya 10110011. Lalu kita kerjakan secara keseluruhan, yaitu P implikasi Q dan R implikasi Q, lalu diimplikasikan P atau R implikasi Q, hasilnya ialah semua outputnya bernilai benar atau dapat disebut sebagai tautologi. Pada pembahasan yang kedua, yaitu kontradiksi. Kontradiksi merupakan suatu pernyataan majemuk dengan hasil akhir dari suatu pernyataan dalam tabel kebenarannya selalu bernilai salah, atau kontradiksi memiliki satu bilangan binar, yaitu binar 0. Pada kesempatan kali ini, saya mengambil contoh soal dengan sebagai berikut, yaitu P dan Q berimplikasi negasi P atau negasi Q. Dari contoh soal tersebut, terdapat 2 variabel, yaitu P dan Q. Kita bisa menggunakan rumus 2N untuk menentukan banyak baris pada kolom tersebut, sehingga banyak baris yang membutuhkan 2 pangkat 2, yaitu 4. Maka dibagi 2, yaitu 2 salah dan 2 benar. Dan untuk Q-nya, separuhnya dari P, yaitu 1 salah dan 1 benar. Dari contoh soal di atas, terdapat negasi P dan negasi Q. Kita dapat mengisikan pada kolom tersebut, yang dimana negasi P adalah lawannya dari P. Maka hasilnya 1100. Sama juga dengan negasi Q, yaitu lawannya adalah Q, yang hasilnya 1010. Setelah itu, kita mengoperasikan kurung yang pertama, yaitu P dan Q, yang dimana operasinya adalah konjungsi, yang dimana nilainya benar jika keduanya benar, selainnya salah. Maka dapat hasilnya
0001. Setelah itu kita mau mengoperasikan kurung yang kedua, yaitu negasi P atau negasi Q, yang dimana nilainya salah jika keduanya salah. Maka hasilnya 1110. Setelah itu kita operasikan keseluruhannya, yaitu P dan Q dimplifikasi negasi P atau negasi Q. Operasi yang digunakan adalah dimplifikasi. Maka yang dimana benar-benar jika keduanya sama, maka hasilnya 0000. Karena hasilnya semua salah, maka dapat disimpulkan sebagai kontradiksi. Terima kasih. Pembahasan yang ketiga, kontingensi. Kontingensi bukan termasuk dari tautologi dan bukan termasuk kontradiksi, dikarenakan kontingensi adalah gabungan dari tautologi dan kontradiksi yang tanpa kita sadari yang kita pakai selama melakukan perhitungan dalam logika matematika. Oleh sebab itu kita akan membahas kontingensi. Kontingensi merupakan suatu pernyataan majemuk dengan hasil akhir dari suatu pernyataan dalam tabel kebenarannya bernilai benar dan bernilai salah, atau kontingensi memiliki dua bilangan binar, yaitu binar 1 dan binar 0. Contoh dari kontingen yaitu P implikasi Q dan negasi P. Kemudian kita buat kolom P, Q, negasi Q, P implikasi Q, dan P implikasi Q dan negasi P. Pada kolom P, pertama kita buat false, kemudian Q false, dan negasi P, negasi Q itu kebalikan dari Q, yaitu true. P implikasi Q true, P implikasi Q dan negasi P itu true. Kemudian pada kolom P kedua yaitu P false, Q true, negasi Q false, P implikasi Q itu true, P implikasi Q dan negasi P itu false. Pada baris ketiga kolom P itu kita buat true, Q-nya false, negasi Q true, P implikasi Q itu false, P implikasi Q dan negasi P itu false. Baris keempat pada kolom P kita buat true, Q true, negasi Q itu false, P implikasi Q itu true, P implikasi Q dan negasi P itu false. Dapat kita simpulkan bahwa contoh dari P implikasi Q dan negasi P itu memiliki proposisi majemuk dengan nilai kebenaran benar dan salah. Thanks for watching. Have a nice day, everybody. Have a nice day, everybody. Have a nice day, everybody. Have a nice day, everybody.